Nah, dalam hati saya begini, orang yang tidak memahami tentang pekerjaan kasih karunia itu seperti main-main, anggapnya main-main saja. Justru kalau orang yang memahami tentang kasih karunia, sedikit saja dosa dilakukan, dia rasanya sangat-sangat menyesal sekali. Sangat menyesal. Dia rasa sedih sekali. Kenapa sedih? Karena segala utang dosanya Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Kenapa terpikir lagi untuk berbuat dosa? Jadi saya sebagai pribadi berkata dalam hati, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk tidak terjerumus, tidak masuk dalam dosa lagi, Tuhan. Karena apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib itu sempurna adanya. Jadi Yesus sendiri dengan matinya di kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Maka kita hidup sekarang betul-betul karena kasih karunia. Jadi itu yang membuat kita bisa hidup damai, hidup tenteram. Nah, karena Tuhan mengerjakan. Jadi orang yang memahami tentang kasih karunia ini, dia akan berbeda cara hidupnya dengan orang-orang dunia. Cara dia berpikir berbeda. Cara dia bercita-cita berbeda. Cara pandangnya ke depan berbeda. Kenapa? Yang dia lihat ke depan, apa rencana Tuhan melalui dirinya. Bukan apa rencananya supaya Tuhan genapi. Apa rencana Tuhan dalam dirinya. Dan dia betul-betul penyerahan total kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Efesus 1 ayat 10 katakan, sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang surga maupun yang di bumi. Jadi Kristus adalah kepala, di mana kita dipersatukan melalui Yesus Kristus. Persatuan ini betul-betul kita bisa rasakan. Makanya kalau rahasia tentang kita Efesus dipahami oleh orang, apalagi sudah melayani, tidak ada terpikir untuk cerai, apalagi masuk kepada proses pengadilan. Tidak ada itu. Karena dia mengerti betul-betul bahwa Tuhan ingin mempersatukan hubungan satu dengan yang lain. Dulu jauh, tapi sekarang sudah dekat. Pasal 2 ayat 13 katakan, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus itu yang tercurah di kayu salib berlaku sampai hari ini, membuat rekonsiliasi hubungan menjadi melekat satu dengan yang lain. Hubungan sesama, hubungan dalam rumah tangga, istri, suami, istri, itu menjadi erat hubungannya. Kenapa bisa erat? Karena semua memandang kepada Yesus. Karena Yesus mengasihi setiap orang, bukan dengan kata-kata, tapi dengan satu tindakan, rela menyerahkan nyawanya. Darahnya tercurah di kayu salib. Dan digenapi dengan apa yang dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau ayat ini tidak digenapi, ya kita ragu. Tapi Yesus sendiri mau menggenapi setiap perkataannya pada murid-muridnya dan juga kepada kita yang hari ini. Digenapi, saudara.
Sehingga hubungan kita semakin erat dari hari ke hari. Cita-cita kita juga tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak lagi bercita-cita dengan hal yang lain, tapi berfokus kepada pelayanan. Kita tahu hidup ini adalah sementara. Ini sebuah kesempatan kita hidup. Tapi dalam waktu-waktu singkat sekarang ini kita hidup, kita senantiasa apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak berpikir untuk menyenangkan orang lain, tapi Tuhan dia fokus utama. What I can do to please you, Lord. Apa yang saya lakukan untuk menyenangkan Engkau, Tuhan. Ini. Kalau ini terjadi, saudaraku, dalam hidup kita, saya katakan bahwa kita masing-masing yang mendengarkan hari ini bukan jadi orang biasa, tapi menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa sesuai dengan kasih karunia tadi. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Jadi kalau kita dalam hidup ini jangan pernah berkata, aku ini bukan hamba Tuhan. Aku ini orang biasa. Aku ini orang awam. Tidak ada istilah bahasa itu. Yang ada dalam hati kita, aku ini hamba Tuhan. Yang Tuhan sudah pilih. Yang Tuhan sudah tetapkan. Dan dipanggil dalam satu karunia tertentu dalam pelayanan secara khusus. Dan kita berkata kepada orang itu. Sehingga kita bisa bersaksi. Oh, apa panggilanmu khusus? Apa panggilanmu khusus? Kita bisa berkata seperti itu. Maka kalau ada orang dibilang melayani, saya tanya, apa panggilan khusus yang Tuhan panggil engkau melayani? Itu menjadi salah satu pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada orang lain. Apa ya khusus? Kita tidak semua artinya ada di medan pertempuran kalau bertempur. Ada yang menyiapkan logistik. Ya. Sebagai contoh juga bagaimana pertempuran yang dilakukan pada zaman Musa. Ada yang menopang tangan Musa, dua-duanya supaya tangannya terangkat. Ada yang Yosua langsung turun ke medan pertempuran. Jadi ada satu tim yang kuat. Nah ini yang harus terjadi. Jadi kita tidak semua melayani berkhotbah sampai firman, enggak. Tapi ada bagian-bagian yang lain Tuhan taruh kita. Sehingga kita juga memang rasanya nyaman di situ. Dan kita terus sukacita di situ. Dan melakukan terus-menerus. Nah ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kita masing-masing. Ayat yang 11. Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan ya kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Ya. Apa dijanjikan buat kita? Bukan masalah surga. Kalau itu sudah jelas menjadi bagian kita. Tapi masalahnya yaitu tentang upah. Kita bekerja ingin juga ada upah yang kita terima. Upah itu bermacam-macam bentuknya. Dan itu diberikan kepada kita. Satu ayat dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Apa kata Paulus? Sekarang telah tersedia bagiku yaitu mahkota, dan bukan hanya kepadaku saja, kepada setiap orang yang merindukannya. Kita tentu orang yang rindu. Tapi orang yang betul-betul mau ambil bagian dalam pelayanan.
Maka bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus menjelaskan tentang apa yang dia kerjakan dalam pelayanan, dan dia tidak pernah mundur, tapi dia maju terus walaupun kesusahan, walaupun dia alami rasa-rasanya secara daging itu sakit, tapi dia terus lakukan dan terus lakukan, dan dia tidak pernah menyerah, dan dia maju dan maju terus. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi dia tahu bahwa bersama Tuhan Yesus dia tetap kuat melewati segalanya. Jadi apalagi situasi sekarang ini bermacam ragam ya berita-berita, isu-isu yang kita dengar. Ada sebagian yang tidak setuju dengan adanya vaksinasi. Ada yang setuju. Itu saja sudah menjadi masalah. Ada kelompok-kelompok setuju, ada kelompok tidak setuju. Sehingga itu menjadi berita dunia. Tapi bagi kita yang hadir pada saat ini, kita tidak mau terkontaminasi, tidak mau dengan bingung dengan masalah-masalah itu. Tapi mata kita tertuju kepada Yesus yang memberikan kita kekuatan, kemampuan sampai hari ini, dan kita dibawa ke satu pelayanan khusus. Saya baca langsung ayat 13 dalam pasal 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau sudah meterai itu sudah melekat. Kalau ibarat perangko atau materai, tempelkan pada tempatnya, itu kalau dilepaskan sobek. Begitulah kita juga di hadapan Tuhan, kita ada jaminan, ya, yaitu Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi berpikir bahwa Roh Kudus itu keluar masuk. Jadi sebentar keluar, sebentar masuk, tidak begitu. Jadi tidak ada istilah bagi kita, mari masuk, mari masuk, mari masuk hatiku. Tidak. Yesus melalui pribadi Roh Kudus, dia tetap tinggal bersama orang-orang percaya. Dia tidak ada istilahnya keluar masuk dan keluar masuk, nggak ada. Kalau kita baca dalam Yohanes katakan, penghibur yaitu Roh Kudus yang juga itu, dia akan tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Jadi hari ini kita perlu belajar dan terus belajar dan tidak pernah stop belajar bahwa kekuatan kita dalam melayani adalah bersumber daripada Tuhan sendiri. Maka kita belajar tentang kasih karunia, bagaimana kita selamatkan, bagaimana kita diampuni, bagaimana kekuatan, bagaimana Tuhan berikan kita kemampuan secara khusus dalam melayani. Saudaraku, karena jam kita sudah agak lari sedikit, saya tidak panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi mampukan kami menyerap setiap firman-Mu ini menjadi bagian bagi kami, supaya kami tetap kuat, kami tak mampu, bahkan ada panggilan-panggilan Tuhan secara khusus, sehingga kami betul-betul memahaminya, dan kami tidak menjadi ikut-ikutan seperti orang lain, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya, itu menjadi pedoman kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami tampil beda dalam dunia sekarang ini, karena kami sudah menyatu dengan Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawa di kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah tebus dengan darah yang mahal, dan kami sudah diampuni dari segala dosa kami, dan kami hidup oleh karena sudah dibenarkan dan 100% bahwa segala dosa kami Tuhan sudah ampuni. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa syukur kami pada saat ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan kami telah dibenarkan itu juga karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kami sangat berbahagia ketika kami telah percaya kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah ada di dalam surga. Kapanpun kami meninggalkan dunia ini, kami sudah ada tempat yang pasti. Kami telah mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam surga, karena kewargaan kami adalah kewargaan surga, bukan kewargaan dunia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kalau saat ini kami juga Bapa, Engkau selalu mengasihi kami, dan kami berita-berita kebenaran firman Tuhan yang telah kami sama-sama dengarkan bersama, kami boleh kabarkan kepada banyak orang sebagai tugas tanggung jawab kami sebagai orang tebusan-Mu, untuk kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan ini, kami diselamatkan sehingga orang lain pun juga akan terberkati dan juga boleh diselamatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke, dari desa-desa sampai ke kota-kota. Kami perkatakan bahwa bangsa kami ini adalah bangsa yang telah Tuhan tebus dan telah Tuhan menangkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan kepada seluruh bangsa ini, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden, Menteri Kabinet yang ada, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah semua pemimpin kami ini Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu supaya pemimpin kami ini semua Tuhan boleh bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka dengan apa yang Tuhan taruh kepada pemimpin kami ini, sehingga negara kami ini terus adil dan makmur, dan juga semua masyarakat sejahtera tentunya. Dan kami percaya Tuhan, ekonomi yang saat ini yang kami percaya bahwa Tuhan akan melepaskan berkat-Mu kepada semua bangsa ini Tuhan, baik itu berwira swasta, baik itu juga Tuhan yang bekerja, dan semua elemen-elemen yang saat ini yang Tuhan bangun di negara kami ini, supaya semua Tuhan, ekonomi ini Tuhan bangkit tentunya, sehingga masyarakat pun Tuhan akan mengalami sejahtera. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan tolong negara kami ini Tuhan, sehingga kami terlepas dari kemiskinan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dalam rangka program pemerintah vaksinasi Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu campur tangan dalam semua program pemerintah ini, supaya vaksinasi ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan, bahwa penyakit yang saat yang melanda bangsa, terkhusus Indonesia tentunya, yaitu pandemi COVID-19 ini, kami percaya supaya Tuhan halaukan dari negara kami, sehingga COVID ini boleh berlalu dan semua rakyat Indonesia boleh disembuhkan dan juga boleh disehatkan semua, supaya kami sama-sama boleh bekerja membangun bangsa dan negara yang kami cintai ini. Terkhusus kepada anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada Yesus, kiranya saat ini dipulihkan dan disembuhkan dari setiap penyakit yang mereka alami saat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa supaya Tuhan juga memberkati semuanya hamba-hamba Tuhan yang telah saat ini boleh membangun dan bahkan memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang, baik itu di desa-desa yang terpencil tentunya,
dan bahkan yang belum mengenal Yesus secara pribadi, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan pakai anak-anak-Mu yang rindu menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan di bangsa kami ini Tuhan. Dan pakai mereka supaya rohnya terus menyala-nyala dan tidak pernah takut untuk memberitakan kabar baik ini, supaya sesuai dengan kehendak-Mu, supaya banyak orang diselamatkan atau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapa, terima kasih. Kami sangat percaya bahwa Indonesia ini akan Tuhan menangkan dan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami juga percaya dan kami juga yakin bahwa Engkau juga akan memberkati semuanya Tuhan, anak-anak-Mu saat ini, yang baik itu yang sekolah, baik itu juga yang telah lulus dari sekolah masing-masing. Engkau berikan pekerjaan kepada mereka, dan juga anak-anak-Mu kami yakin di bangsa ini boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang, supaya anak-anak kami yang Tuhan percayakan boleh selalu membawa terang sukacita itu bagi banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya supaya Tuhan boleh selalu memberkati anak-anak kami dimanapun berada, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga mereka terus Tuhan boleh kami lihat membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa yang ada di Zoom ini Tuhan, kami percaya bahwa Pak Surbakti yang telah sudah menyelesaikan atau menyampaikan kabar baik ini kepada kami, diberkati pelayanannya Tuhan, diberkati keluarganya, apapun kebutuhan daripada hamba-Mu, kami sangat percaya Tuhan selalu cukupkan sesuai dengan kehendak-Mu. Pak Albert, terus Brahmana Sembiring, Pak Ellen, Pak Liama, Ibu Hani, Pak Joy Surabaya, Ibu Nurma Tondang Huta Barat, Ibu Pendeta Indiana, Pak Yuliman, dan juga Ibu Ria Kristina, kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan, supaya Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, dan kami sama-sama boleh terus Bapa memandang Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan kami percaya kemanapun semua kami yang hadir pada saat ini akan melakukan tugas tanggung jawab sepanjang pagi hari ini, kami percaya bahwa Engkau selalu melepaskan berkat-Mu, pengurapan-Mu, bahkan penyertaan-Mu dengan sempurna. Terima kasih ya Bapak juga yang telah saat ini yang Kau pakai song leader, kiranya pakai dengan lebih luar biasa lagi Tuhan, supaya kami sungguh lagi selalu terberkati dan juga orang terberkati tentunya. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa doa yang telah kami panjatkan dan kami gumuli di dalam setiap hidup ini, Tuhan selalu menolong dan memberkati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah atas kita, dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita terus menerus dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.